Hai guys, welcome back to podcast Rusa, Ruang Santai. Seperti biasa, kembali lagi sama aku, Alfia Di Parela, yang akan memandu podcast hari ini. Nah guys, hari ini agak spesial karena kita kedatangan para bintang tamu nih, ciwi-ciwi cantik ini. Nah, mereka ini bakal jadi narasumber di podcast kita kali ini. Nah, sebelum ke itu gimana kalau kita perkenalan dulu nggak sih? Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu nggak sih biar saling sayang? Boleh lah ya. Masuk. Nah, gimana nih? Kita dari kanan dulu nih, boleh dari kanan aku dulu. Hai semuanya, kenalin nama gue Raisa Ramadhani Munar. Kalian bisa panggil saya Raisa. Hai semuanya, nama aku Zahra Febrianti, kalian bisa panggil aku Zahra. Halo, nama gue Fatia Talita Putri, biasa sih dipanggil Fatia. Halo guys, nama gue simpel aja, Fani. Nah, kita kan udah kenal semua nih nama-namanya siapa aja. Jadi guys, di podcast kali ini kita akan membahas topik mengenai kehidupan remaja di era Gen Z. Nah, kebetulan banget teman-teman aku ini era remaja era Gen Z, guys. Iya, bener-bener. Ya kan ini masuk banget ya sama topik kita kali ini ya. Masuk. Iya. Oh ya guys, sebelum kita mengobrol biar lebih asik dan nyaman, boleh nih sambil cicipin. Jangan suka, ambil aja. Oh iya, oke. Biar chill gak sih? Dibungkus boleh, bungkus. Boleh, nanti saya kasih plastik ya. Oke, boleh. Biar kenyang ya. Boleh bawa pulang dong? Boleh, kalau dibungkus ya kali nggak dibawa pulang. Ini berkat dari podcast ini rusak. Oke. By the way, kesibukan kalian gimana sih? Kesibukan kalian kan sebagai remaja-remaja ya. Kesibukannya apa? Kita sekolah. Oh iya ya sih, pasti ya. Saya sibuk sama tugas-tugas. Iya, karena sekolah juga udah seharian ya dari pagi sampai sore. Iya, Mungkin betul. selebihnya cuman tugas-tugas dari sekolah kayak project. Iya benar. Iya. Eskul sih paling. Iya sih, beberapa eskul. Berarti sekolahnya full day ya sampai sore? Iya. Iya, Nah, kalian ini kan pasti lagi hektik banget nih ya sama kayak tugas-tugas, presentasi gitu ya. Kalian pernah nggak sih kayak ngerasa stres, capek, terus lelah juga sama semua tugas yang dikasih gitu? Kayaknya pasti nggak sih? Capek ya? capek namanya Iya. kan Anak masih remaja. Iya. juga itu kewajiban kita sebagai pelajar gak sih? Iya. Udah tanggung jawab gak sih? Iya, namanya juga tugas. Iya. Aku ya terabas aja lah. Demi nilai juga kan. Nekat aja. Iya. Nekat yang Iya. sampai ngarit-ngarit ya kita. Ada bola sih kalau tugas kita. Oh iya, gitu gue ya? Iya. Jadi mau nggak mau nekat aja lah ya. Selesai Biar ya, dapat udah kewajiban pengalaman lah ya. Kan belajar hal baru juga kan? Iya. Iya, jadi pengalaman ya. Iya benar. Nah, kan stres kayak pusing, terus kan kayak stres, pusing, terus kayak lemah juga, itu kan pasti berhubungan sama mental ya, kesehatan mental. Menurut kalian mental Gen Z ini gimana sih? Boleh dari Raisa dulu. Mental gen itu sebenarnya kayak lebih membawa perasaan yang terlalu cepet ya, kayak Iya. kebawa aja gitu, atau gampang nangis, gampang sian-sian sih kayak gitu. Jadi kayak lebih sensitif gitu ya. Kalau dari Zara? Kalau menurut gue sih kayak mental anak Gen Z sekarang tuh ya, kadang tuh gampang mikirin hal-hal yang udah kejadian dan sama belum kejadian. Karena kan kayak nggak usah dipikirin nggak sih, jadinya sih malah jadi gimana, jadi stres dulu. Iya, bener-bener. Belum dilakuin gitu kan. Kalau dari Fatul gimana nih? Mungkin kalau Gen Z itu terkenalnya dengan generasi Yupi ya, yang lembek. Mental Yupi Jadi ya? iya terlalu sensitif, apapun itu tentang apapun hal yang kejadian atau belum kejadian udah pasti dipikirin. Iya, Terus juga omongan orang, apalagi kayak kalau sekolah kan kadang presentasi ya. Iya, benar. Kalau presentasi kadang maju, aduh takut banget nih diomongin orang ininya nggak bisa atau Iya, apa. iya, iya. Dia terlalu kepikiran overthinking terhadap sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi juga Iya. kadang mikirin sih. Nah, terakhir nih dari Fani gimana? Kalau misalkan atau perspektif bilang anak Gen Z sekarang mental UP, sebenarnya aku setuju nih. Tapi ada juga yang aku nggak setuju. Karena kalau misalkan dibilang anak Gen Z dari banyak takutnya, menurut aku juga enggak. Karena apa? Karena tuh ngerasa nggak sih kayak walaupun di kalangan kita dibilang mental UP,
Tapi malah justru banyak banget di era Gen Z ini kayak yang bener-bener berkreativitas, banyak juga yang jadi content creator, punya usaha pribadi hasil DIY-nya, kan kreativitas ya, Gen Z. Iya benar. Jadi banyak mengembangkan ide-ide kreativitas kayak. Jadi emang nggak semuanya mental Yupi atau strawberry tadi. Iya. Jadi ada yang kreativitas juga guys, nggak semuanya gitu. Nah itu kan kayak hal-hal yang membuat kalian takut ya, bisa aja kayak mengganggu pikiran dan mental kalian. Boleh tau nggak sih itu hal-hal apa tuh yang membuat kalian takut? Iya banyak ya. Apa aja? Takut tambah dewasa. Iya. Satunya itu. Terlalu pikir masa depan kayak gitu. Omongan orang, lagi. Iya sih. Banyak ya sebenarnya kalau tentang ketakutan. Iya tentang Karena emang lebih ke pikiran ya, overthinking yang lebih membuat hal kita yang mungkin takut ya. Kayak omongan orang lain, pengaruh orang lain itu benar-benar membuat takut ya. Benar. Nah ini kan hal-hal yang ditakutin itu pasti kan ada cara menghadapinya. Boleh share gak sih cara menghadapi hal-hal takut itu? Boleh dari Raisa dulu mungkin. Kalau menghindari itu menghindari ya, kita tuh nggak boleh nih mencari-cari apa yang bikin kita sakit hati, kayak misalnya nge-stalk Instagram orang ataupun apapun yang benar-benar. Benar. Nah boleh dari Zara selanjutnya. Kalau menurut gue sih ya caranya itu kayak percaya diri, yakin sama diri. Iya. Kan mungkin kalau mau itu harus dari diri sendiri dulu biar kayak bisa gitu menghadapi semua ketakutan itu. Kayak dulu sih gitu. Nah dari Pacar? Apa ya, mungkin jangan terlalu memikirkan omongan gitu loh. Jadi salah satu contohnya tuh ya, kadang kan ada orang yang suka, sebenarnya semua orang tuh kayaknya munafik deh. Ada pastinya ngegibah ya. Pasti ada aja. Jadi jangan begitu dipikirin selagi belum sampai di telinga, ya nggak perlu dipikirin berlebihan karena bikin capek juga. Iya benar. Iya. Nah terakhir dari Fanny nih gimana? Sebenarnya kayak mungkin hampir mirip-mirip ya. Kalau misalkan solusi dari aku, yang pertama tuh harus percaya sama diri dia, percaya sama diri sendiri nih, kayak pasti bisa. Nah yang kedua juga kalau misalkan kita bisa menutup telinga kita untuk pandangan orang atau perkataan orang yang emang menurut kita nggak benar gitu. Tapi kalau emang sebaiknya dia memberikan saran, dikira kita baik, kita menerima. Jadi intinya hirauin aja ya perkataan-perkataan yang nggak baik didengar ya, karena itu berpengaruh banget ya sama mental kita ya. Nah misalnya nih kita tuh tetap nge-stuck aja di rasa ketakutan itu. Rasa ketakutan itu ya. Terus kali ini menurut kalian bakal berpengaruh nggak sih untuk kedepannya bakal gimana gitu? Pengaruh banget. Bakal ngaruh banget ya. Iya. Terjebak aja ya di situ, nggak mau keluar dari zona ternyaman itu sih. Sangat besar sih. Karena kan hidup kan terus berjalan, nggak harus stuck di situ aja. Ada masa depan, ada sesuatu yang harus kita kejar, taklukin, apapun itu, hal sekecil apapun. Harusnya kita banggakan juga. Supaya kita juga punya rencana di masa depan. Iya, betul. Iya. Kalau masih di situ-situ aja, kapan berkembang kan? Iya. Karena kan nggak ada peningkatan diri ya, jadi tetap nge-stuck di situ aja ya. Nah ngomong-ngomong soal perencanaan tadi ya, kalian ini udah punya rencana belum sih untuk kedepannya kalian mau gimana? Kayak abis lulus ini kalian mau kemana gitu? Aku sih udah. Kayaknya udah sih, pasti. Iya. Apa tuh kalau boleh tahu? Kayak kalian mau kuliah di mana? Terus mau ambil jurusan apa? Kalau Rasa sendiri sih Rasa pengennya kuliah, insya Allah ya pengennya di UNES Semarang. Amin. Kita doain ya. Terus ngambil jurusan pendidikan. Oh iya, berarti ke guru ya kalau pendidikannya. Kalau dari Zara? Gue sih mau kuliah di, insya Allah sih mau di UGM ya. Amin. Emang banyak banget iya. Emang banyak banget minat ya. Banget, semoga bisa. Iya. Jurusan tuh pasti masih satu jalur sih sama yang sekarang, gitu kan, manajemen. Iya. Jadi mau ngambil tentang manajemen apa kan tentang bisnis gitu. Berarti masuk sama jurusan juga ya, mana sekarang? Langsung lanjut. Nah kalau Patia gimana nih, mau ambil apa? Sebetulnya aku nggak ada niatan buat kuliah sih, karena kan sekolah di SMK ya. Niatannya cuman ya kerja. Cuman emang orang tua nyuruhnya kuliah. Jadi mungkin pengen kerja dulu setahun atau 2 tahun ngumpulin biaya buat kuliah. Jadi pengennya sendiri gitu. Karena nggak mau ngebebanin juga dari dulu ya udah
dibiayain sekolahnya. Iya. Jadi pengen kerja dulu setahun atau 2 tahun kemudian kuliah. Nah, kuliahnya juga pengennya di Undip Semarang. Oh iya. Lumayan jauh. Semarang. Di Panegoro. Oh, salah. Di Pulau Nah, kalau dari Pani nih terakhir, Kalau misalkan teman-teman aku kan kayak pada lebih mau ke universitas negeri ya. Iya. Kalau aku lebih prefer ke swasta. beda ya kita, beda dari Karena apa ya, aku tuh tertarik banget sama satu universitas UPH. uang papa habis. Uang papa habis. Jadi mau kuras gitu semua. Uang papa uang habis. Bagus, Keren. Bener. Nanti nongkinya di Lipo Karawaci. Dan aku prepare mau ke mau ke fakultas ekonomi. Aku mau lanjut di manajemen bisnis. Tapi kalau emang gak masuk manajemen bisnis, aku lanjut ke pelayanan publik. Oh iya, masih masuk juga sih ya menurut kita kan pelayanan publik ya. Iya benar. Nah, kalian ini kan udah bisa dibilang kalian udah mampu menentukan tujuan karir kalian untuk kedepannya ya. Kalian ada cara atau solusi nggak sih untuk remaja-remaja yang emang sulit, kayak ragu dan labil ke diri dia sendiri untuk menentukan tujuan karir dia? Boleh nih dari Raisa dulu mungkin? Kalau dari sendiri sih, kita tuh harus mengenal diri kita sendiri loh. Iya. Arah kita mau ke arah mana? Kita sukanya ke hobi yang mana nih? Siapa tahu bisa tersalurkan. Iya, boleh. Kalau dari Zara? Menurut gue sih sama ya kayak Raisa, dari diri sendiri. Iya, Kan semuanya. semuanya. Kalau dari diri sendiri tuh kayak gimana mau maju gitu kan ke depannya. Nah, dari Paca? Mungkin support system ya, entah dari orang tua, teman, atau mungkin ya remaja mah kan pasti ada pacar. Mungkin Iya, ya benar-benar. anak remaja. Udah Ya, ini ya. sebetulnya support system perlu kayak kata ayo semangat kayak gitu. Iya. Dan juga kayaknya perlu juga tentang apa ya, pengenalan diri. Kayak Iya, misalkan iya. kayak tadi hobi gitu. benar. Jadi kita harus bisa menentukan, oh misalkan kita punya hobi masak nih. Ya udah deh, kita akan mempelajari hobi tersebut, kayak ikut les masak, kemudian nanti kelanjutan hidupnya membuka kayak rumah makan atau toko-toko makanan, mungkin seperti itu. Jadi dikembangin lewat Iya, hobi ya. iya seperti itu. Nah, terakhir dari Pani gimana? Kalau misal motivasi dari aku nih buat teman-teman di era Gen Z tuh jangan cuma bermimpi gitu loh, kayak mau jadi ini. Oh iya, benar-benar. Iya. Nggak ada yang dilakuin. Iya. Maksudnya kan mimpi itu nggak bisa tergapai kalau misal kita nggak punya usaha, tekad, sama perjuangan yang keras. Iya, benar. Jadi jangan cuma ngomong doang ya, Iya. lakuin ya, usaha. Tadi tuh kan Paci katanya bilang mau kerja dulu ya. Oh iya. Ini kalian juga mau kerja dulu atau gimana sebelum kuliah? Iya, kita juga Pengen mau kerja dulu, bisnis. Iya ya, tapi kalian ada kepikiran nggak sih kayak buat bisnis gitu? Karena kan seperti yang kita tahu di sosmed sekarang banyak ya kayak pembisnis yang sukses ya. Kalian kira-kira ada kepikiran atau niat nggak sih buat berbisnis? Dari Raisa coba. Sebenarnya ada ya, niatan buat berbisnis karena bisa menjadi hobi atau bisa mendapatkan uangnya, bisa sih mendapatkan penghasilan dari bisnis tersebut. Iya, karena nggak ada salahnya kita mencoba ya. Kalau dari Zara nih? Kalau gue sih juga kepikiran sih, karena kayak pengen punya usaha sendiri terus biar jadi jadi bosnya lah di situ. Iya benar-benar pun kita juga ya. Iya dong, banget tuh. Iya benar sih, iya. Kalau dari Paca? Sama sih, siapa yang nggak mau punya usaha gitu Iya. ya. Apalagi sebetulnya kalau aku sendiri dari dulu tuh udah ikut orang tua kan profesinya jualan ya. Iya. Jadi kayak udah bisnis, jadi yang ngikutin aja gitu loh, udah diajarin dikit-dikit, jadi pengennya emang bisnis. Iya, jadi kan udah dapet ilmunya Ilmunya tahu ya. dari Kalau dari Fani gimana nih? Kalau aku juga mau punya bisnis sih. Sebelumnya juga aku pernah jalanin bisnis. Ini kayak cerita sedikit boleh ya? Iya, boleh. Dulu aku sempat punya usaha buket, itu aku sendiri yang ngelola. Terus juga sempat jualan gantungan kunci. Iya. Cuman karena udah sibuk jadi berhenti. Jadi kayak kalau misalkan sebelum kuliah kemungkinan besar aku bakal lanjutin lagi bisnis yang ini. Itu buketnya tuh snack atau bunga? Nah, kalau aku lebih prefer ke
buketnya ini kawat bulu, jadi aku nggak ngambil inspirasi yang udah banyak di Indonesia, jadi aku ngikutinnya yang udah di Vietnam. Oh, dari Vietnam nih. Beda ya. Kayak nggak pasaran gitu ya, kita nggak tahu ya kalau tua gimana ya. Ini Iya benar-benar. Jadi kurang di apa ya, kurang ada. Kita kan Iya. kayak bisnisnya tuh dikit gitu. Iya. Beda berat buketnya. Iya. Nah kalau Pani sendiri kan dia udah pernah menjalani bisnis sebelumnya ya. Ini kalau kalian udah pernah juga belum sebelumnya kayak menjalani bisnis? Pernah sih. Oh pernah juga. Nah, Boleh ceritain nggak sih kayak bisnis apa gitu? Kalau Rasa tuh dulu waktu kelas 10 pernah jualan coklat. Coklat. Coklat Dairy Milk itu. Ya yang suka di Indomaret gitu. Iya, tapi dijual di bawah harga Indomaret itu. Aku jual sekitar harga 10.000. Oh, Di bawah banget. udah dijual murah gitu ya? Iya. Oh, oke. Itu pas kelas 10. Iya. Ada lagi nggak atau cuman baru coklat aja? Selain itu ada kayak tugas-tugas sih. Oh iya, ngejalanin tugas-tugas ya. Oke. Kalau dari Zara? Kalau gue sih jujur belum pernah ya buat bisnis, tapi pernah juga tugas-tugas tuh kayak jualan onigiri. Oh iya iya. Oh iya. Itu benar-benar susah banget sih, kayak harus nawarin, terus kadang ada yang nawarin kayak enggak gitu kan. Iya, benar. Gitu sih. Iya. Karena kan kadang orang kita nggak bisa memaksakan orang untuk membeli ya. Kadang ada yang nggak ada. Nah kalau dari Fatia gimana? Kalau untuk bisnis pernah sih beberapa kali. Maksudnya usaha sendiri ya. Udah pernah waktu itu kelas 10 cheese roll waktu itu karena iya, emang kebutuhan, karena waktu itu ada acara gathering di sekolah, jadi kayak nggak mau ngebebanin deh, yaudah jualan cheese roll lah. Jadi ngebantu orang tua ya. Terus juga kemarin karena setelah Ramadan itu kan ternyata SPP masih belum gitu, ya udahlah jualan lagi gitu, terus kepikiran jualan bakpao. Oh jadi jual bakpao juga? Iya. Itu pas jual bakpao kelas 10 juga? Enggak, kalau itu kelas 11 ya, 11. Oh, baru kelas- kemarin. baru kemarin. Iya. Cuman emang udah ada kepikiran lagi lah pengen buka yang beneran netep gitu loh. Iya. Ngejalanin terus. Cuman belum kepikiran deh. Nah kalau Pani kan dia udah tadi sudah bilang ya pernah bisnis buket. Nah kalau misalnya nih kalian nanti pas lulus ada kesempatan untuk berbisnis, kalian kepikiran nggak sih mau bisnis apa? Boleh nih dari Raisa. Kalau misalnya itu pasti ya berbisnis mah pasti ada. Iya. Karena bisa mendapatkan kita penghasilan dari bisnis tersebut, terus mendapatkan pengalaman. Dan bisa gitu. Jenis bisnis apa nih? Udah ada gambaran belum? Misalnya nanti nih pas lulus kan banyak yang susah bisnis ya, itu mau yang mana? Kayaknya lebih pengen kayak jualan kue-kue gitu deh. Kue-kue kayak gini atau apa? Kue apa ya? Kayak kue Cake gitu. Cake Cake ulang tahun. Oh iya sih. Karena kan banyak ya sekarang yang kayak Korean style apa gitu. Nah, dari Zara? Kalau gue sih kepikiran buat buka resto ya. Keren. Buka resto, Bener-bener. seru deh. Keren. Terus nanti kayak dipromosiin lewat media sosial, bikin akun-akun gitu kan biar rame, akan. Itu restonya mau resto kayak dari luar negeri atau kayak makanan-makanan lokal aja nih dari Indonesia? Ternyata sih mau Nusantara ya biar kayak nggak dilupain gitu makanan. Oh iya Biar nggak tenggelam. Biar nggak tenggelam ya, karena kan udah banyak juga ya kayak resto-resto dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau dari Fatia gimana? Aku sebetulnya kayaknya mungkin dari ini ya. Masak mungkin ya. Masak-masak. Karena hobi juga. Mungkin ya buka restoran mungkin atau enggak toko kue. Soalnya belum terlalu kepikiran, cuman untuk sekelilingnya itu cuman tentang seputar memasak. Mungkin bisa juga masuk kayak resto gitu ya. Iya, kayak bisa. Ya kan Toko-toko suka masak-masak ya. Nanti bisa masak menu-menu makanan ya. Iya. Nah kalau Fanny gimana? Kalau karena sebelumnya pernah menjalankan bisnis kan, menurut aku juga pendapatan atau penghasilan lumayan ya. Iya. Lumayan banget lah puji Tuhannya. Mungkin kayak kemungkinan besar kayak aku bakal bergerak di bidang aksesoris gitu, kayak gantung-gantung kunci. Oh iya. Karena kayak aku suka nge-DIY barang-barang gitu loh. Jadi lebih kreatifin lagi gitu ya. Iya. Jadi kayak mau lanjutin itu. Tapi kalau misalkan memang kedepannya punya peluang lain, pasti dicoba. Dicoba yang lainnya. Iya. Kayaknya kalau udah misalnya udah lulus mah apa aja dicoba ya Iya. buat menghasilkan uang. Iya benar-benar. Kayaknya sekarang juga deh.
Iya sekarang Iya, sekarang juga udah mencoba ya berarti Iya. ya. Karena kan kita butuh uang ya hidup. Iya. Jadi ini realistis aja. Iya. Iya, boleh. Iya. Nah, kalian ini kan hebat loh ya, udah bisa menentukan tujuan karir kalian untuk dengan matang untuk kehidupan di kedepannya. Nah kan nggak banyak juga dari kita yang sulit gitu menentukan tujuan karirnya. Jadi kayak bersikap bodo amat lah sama masa depan, kayak nggak memikirkan masa depan yang baik atau enggak gitu. Itu ada motivasi nggak sih, kata-kata motivasi yang diberikan gitu untuk mendorong para remaja ini yang sulit gitu? Oh, ini dari Raisa. Kalau dari Raisa tuh tetap menanamkan prinsip skip swimming ya kan. Skip swimming. Jadi skip swimming tuh kayak kita tuh apapun rintangannya, kita tuh harus tetap berenang sampai menuju ke pesisir pantai tersebut. Kita harus berani gitu Iya. loh. Iya, dan jadi nanti di depan ada karang, ada apa, terobos aja. Berenang aja terus. Nah, kalau dari Zara gimana? Kalau gue sih motivasinya itu masa depan kita itu ditentu dari hal-hal yang berlaku di masa muda, karena dunia sukses itu tidak hanya berfokus pada ijazah, Iya, tapi juga pada kerja keras dan juga niat usahanya sendiri. Iya, benar. Iya, benar-benar. Nah, kalau dari Fatih? Apa ya, mungkin kalau gue mah cari inspirasi, kayak misalkan kita mengidolakan sesuatu yang itu tuh keren banget gitu loh. Jadi yang bikin Iya, memotivasi iya, diri kita. Iya, ya. Kayak gue kan punya idola gitu ya. Idola gue tuh kayak kerja keras banget. Siapa nih idolanya? Dari Oh, iya, karena apa deh kayaknya pekerja dia. keras kan? Oh, iya, benar sih. Pekerja benar, keras benar, benar. maksudnya hidup sendiri. Iya. Apalagi anak di sini kan dia kalau nggak salah tuh sendiri. Pokoknya pekerja keras apapun tuh dilakuin sama dia. Iya. Jadi dia benar-benar Iya. ngerubah kehidupan dia ya, dia sendiri. Soalnya sering nonton juga kan, dia punya YouTube, bisa nulis buku, nyanyi, Iya, keren. terus kayak aktor, berenang juga. Jadi kayak keren aja gitu, bisa walaupun perempuan, kata beliau tuh harus bisa semuanya. Nggak harus mengandalkan orang lain, bahkan lelaki. Iya benar. Jadi kalian bahkan lelaki. Jadi kalian tuh bisa ngelihat dari orang lain juga ya untuk memotivasi kalian. Biar kalian tuh mementingkan masa depan deh ya, jangan Iya. tetap gitu-gitu aja, tingkatin diri gitu ya. Nah kalau dari Fanny gimana? Kalau aku tuh kalau motivasi dari aku nih, jangan pernah buat takut untuk berjuang di masa depan. Karena kayak perjuangan kita itu pasti ada hasilnya di masa depan. Mau perjuangan kita dimulai dari ngerangkak sampai berdiri bisa lari, itu kan perjuangan. Iya, Ya kan? proses ya. Iya, jadi kayak kedepannya nggak ada yang tahu. Kalau selagi positif, perjuangan kalian positif, pasti kedepannya hasilnya bakal positif. Gitu. Jadi intinya coba dulu, jangan takut untuk mencoba ya. Iya. Pasti apapun usaha kita pasti itu bakal membuahkan hasil ya. Iya, kalau berusaha. Oke guys, kayaknya udah cukup lama kita berbincang-bincang. Udah cukup ya Sai gali-galinya. Iya, Udah cukup deh. Iya kayaknya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, dari podcast kali ini kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu tidak semua Gen Z ini mempunyai mental yang lemah. Sebetulnya banyak anak-anak Gen Z memiliki pola pikir yang penuh kreativitas dan perencanaan yang matang. Nah, untuk kalian yang mempunyai rencana, jangan takut untuk mencoba. Jangan memikirkan hal-hal negatif atau ketakutan-ketakutan yang belum tentu bakal terjadi nantinya. Fokuskan, tingkatkan value diri untuk mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Saya ini mau ngucapin terima kasih banyak kepada para narasumber udah mau datang dan memberikan informasi-informasi. Sama-sama. Jangan kapok datang ke sini ya. Enggak. Nanti jangan ya. Boleh kalau diundang lagi. Kita datang lagi. Lagian malah. Bakal dinilai kan dapat makan ya. Iya. Kan? Bisa dibungkus kan? Iya boleh. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share channel YouTube SMK Yupentek 5. Bye guys. Bye.